Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Ekonomi Makro. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kadek Bagas Pradipta dengan NIM 207511153. Yang kedua ada Ninyoman Adisri dengan NIM 207511154. Ketiga ada Nur Indah Mukaroma dengan NIM 207511159. Dan yang terakhir ada Vino Rihabdi Behantoro dengan NIM 207511164. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian 4 sektor? Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dengan melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Sejak lama, ahli-ahli ekonomi klasik telah menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri mempunyai beberapa sumbangan penting kepada pertumbuhan ekonomi. Ekspor misalnya, akan memperluas pasar barang buatan dalam negeri dan ini memungkinkan perusahaan-perusahaan dalam negeri mengembangkan kegiatannya. Penanaman karet di Indonesia mungkin tidak akan seluas seperti yang ada saat ini apabila tidak terdapat pasaran di luar negeri. Begitu pula dengan kegiatan impor yang juga memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Namun, perlu pula disadari bahwa keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Seperti halnya dengan melakukan impor berlebihan. Dengan melakukan impor berlebihan dapat merusak pasar dalam negeri. Petani padi misalnya, mereka hampir tidak memiliki pasar dikarenakan banyaknya beras impor yang harganya jauh lebih murah di pasaran. Sirkulasi aliran pendapatan. Rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi akan menggunakan dan membelanjakan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama, membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran hal ini ditunjukkan oleh aliran nomor 3. Yang kedua adalah pendapatan disposable yang diterima rumah tangga, terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini digambarkan oleh aliran nomor 4. Yang ketiga adalah mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran nomor 5. Yang keempat, menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabung lainnya. Penyimpanan ini ditunjukkan oleh aliran nomor 6. Besar kecilnya impor tidak dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional, maka impor disimbolkan dengan MO. Jumlah impor ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional. Dalam hal ini, kecenderungan mengimpor atau marginal propensity to import atau disingkat MPM disimbolkan dengan M. Sehingga jumlah impor dapat ditentukan dengan formula M sama dengan MY. Nah, apabila dalam suatu perekonomian terdapat dua bagian impor yaitu impor tetap dan proporsional, maka fungsi impor dapat dinyatakan dalam persamaan M sama dengan MO plus MY. Mari kita lihat dalam grafik. Perubahan impor atau AM mampu mengubah pendapatan nasional atau AY. Maka, pada kurva impor dengan fungsi M sama dengan MY menunjukkan bahwa jumlah impor ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional atau bisa disebut dengan Y. Semakin besar pendapatan nasional, maka akan semakin besar pula jumlah impor dan sebaliknya. Bila pendapatan nasional tidak ada atau Y sama dengan 0, maka secara otomatis impor juga sama dengan 0. Kecenderungan mengimpor ditunjukkan oleh besarnya MPM atau nilai M kecil. Maka dapat dikatakan bahwasanya MPM sama dengan M sama dengan AM atau AY dan yang merupakan slope kurva impor M sama dengan MY.
Pada kurva impor sama dengan MO memperlihatkan bahwa jumlah impor tidak ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional atau Y. Meskipun tidak terdapat pendapatan nasional atau Y sama dengan 0 atau tak terhingga Y sama dengan CO, namun jumlah impor tetap ada pada jumlah yang konstan. Halo semua, perkenalkan aku Bagas. Di sini aku akan menjelaskan mengenai penentu ekspor dan impor. Faktor-faktor yang menentukan ekspor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Mutu dan harga barang yang diekspor haruslah bisa sebaiknya mengimbangi produk-produk di pasaran luar negeri sehingga berpotensi untuk diserap bangsa luar negeri. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: mutu atau kualitas dari sebuah barang, harga barang, cita rasa masyarakat, barang spesial, permintaan akan barang, serta teknologi. Pendapatan nasional sebenarnya tidak begitu berpengaruh besar terhadap ekspor karena pendapatan nasional belum tentu dapat menaikkan ekspor atau bukan sebagai faktor penentu ekspor. Hal ini dijelaskan pada grafik pada gambar 2.2 bagian A menunjukkan bahwa fungsi ekspor adalah pengeluaran otonomi, yakni tingkatannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. X0 menunjukkan bahwa ekspor tetap dari berbagai pendapatan nasional. Pada gambar 2.2 bagian B menunjukkan perubahan ekspor. X0 merupakan fungsi ekspor semula. Apabila ekspor telah bertambah, maka X0 berubah menjadi X1. Faktor yang dapat merubahnya bisa terjadi karena perubahan cita rasa masyarakat negara luar dan mengimpor dari dalam negara. Faktor teknologi juga dapat berpengaruh pada peningkatan ekspor. Apalagi negara tersebut pertumbuhan ekonominya sudah berkembang pesat, maka negara tersebut dapat meningkatkan mutu barang dan akan menambah atau meningkatkan permintaan masyarakat dari negara pengimpor kepada negara pengekspor. Pada grafik X0 ke X3, terlihat perubahan ekspor yang terjadi karena berkurangnya daya ekspor. Kemerosotan tersebut bisa terjadi karena berkurangnya cita rasa masyarakat atau merosotnya dalam persaingan pada pasaran luar negeri. Faktor yang menentukan impor ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang faktor internal, yaitu ada kepercayaan antara eksportir dan importir, serta pemasaran. Kemudian, untuk faktor eksternal, ada pembiayaan serta kemampuan pemahaman transaksi luar negeri. Analisis makroekonomi mengasumsikan bahwa impor terutama dari rumah tangga swasta. Oleh karena itu, fungsi impor terkait erat dengan pendapatan nasional. Hubungan yang berpengaruh pada impor dengan pendapatan nasional, yaitu semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impornya. Halo semua, perkenalkan aku Adisri. Di sini aku akan menjelaskan ke kalian tentang keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Nah, untuk melihat keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka, dari keseimbangan pendapatan nasional, prinsipnya sama dengan menentukan keseimbangan perekonomian tertutup. Hanya saja pada ekonomi terbuka, terdapat tambahan komponen pengeluaran agregat dari sektor perdagangan luar negeri berupa net ekspor yang dilambangkan dengan X dikurangi M. Persyaratan pokok tercapainya keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila aggregate supply sama besarnya dengan aggregate demand yang dilambangkan dengan AS sama dengan D. Nah, yang dalam persamaannya dapat dilihat dalam persamaan berikut, yaitu AE yang merupakan pengeluaran agregat sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Nah, yang mana CDN merupakan pengeluaran rumah tangga ke atas barang yang diproduksi dalam negeri, dan I merupakan investasi swasta, dan G merupakan pengeluaran pemerintah, dan X merupakan ekspor, dan M merupakan pengeluaran ke atas impor. Selanjutnya, dalam konsumsi atau pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas barang dalam negeri dan atas barang impor. Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai C yang artinya konsumsi sama dengan CDN ditambah M. Berdasarkan persamaan yang ada di atas dapat disederhanakan menjadi AE ditambah C ditambah I ditambah G ditambah X. Nilai C dalam persamaan tersebut adalah persamaan dari C sama dengan CDN ditambah M. Dalam keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G
ditambah X dikurangi dengan M. Baik, selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Nah, sebelumnya telah diterangkan bahwa pendapatan nasional yang mengalir kepada seluruh sektor rumah tangga telah dikurangi pajak perusahaan dan pajak individu. Maka, perolehan terakhir merupakan pendapatan disposable yang dilambangkan dengan YD dalam persamaan YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi dengan T. Seperti pada sirkulasinya, pendapatan disposable tersebut digunakan untuk yang pertama yaitu untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Yang kedua adalah pendapatan disposable dapat digunakan untuk ditabung. Nah, dapat disimpulkan bahwa YD sama dengan C ditambah S dan YD sama dengan Y dikurangi dengan T. Maka dalam persamaan perekonomian terbuka adalah Y dikurangi dengan T sama dengan C ditambah dengan S, atau dapat dituliskan juga sebagai Y sama dengan C ditambah dengan S dan ditambah dengan T. Keseimbangan perekonomian menurut agregat penawaran dan pengeluaran agregat dapat dicapai apabila Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi M. Maka keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dijabarkan sebagai C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi M sama dengan C ditambah dengan S ditambah dengan T, atau I ditambah dengan G ditambah dengan X sama dengan S ditambah T ditambah M, yang merupakan pendekatan suntikan bocoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari gambar A. Nah, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa dalam pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat dapat dijelaskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor akan mencapai keseimbangan pendapatan nasional pada keadaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dan pendapatan nasionalnya adalah pada saat itu adalah Y3. Nah, apabila perekonomian ini berubah menjadi perekonomian terbuka, maka akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, sementara impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Nah, dalam pengeluaran agregat, perekonomian tertutup fungsinya terdiri dari AE sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Jika berubah menjadi perekonomian terbuka, maka fungsinya akan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah dengan G ditambah X dikurangi M. Sementara itu, di sisi lain gambar B menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan dan bocoran. Pada perekonomian tertutup, keseimbangan dicapai pada E0, yaitu apabila S ditambah T sama dengan I ditambah G. Dan pendapatan nasionalnya adalah Y3. Apabila perekonomian tertutup berubah menjadi perekonomian terbuka, maka pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suntikan bertambah sebanyak X karena dari I ditambah dengan G menjadi I ditambah G ditambah dengan X. Dan perubahannya sejajar karena ekspor adalah pengeluaran otonomi. Pengaruh yang kedua yaitu bocoran bertambah sebanyak M. Dari S ditambah T menjadi S ditambah T ditambah dengan M. Nah, Y3 adalah pendapatan nasional. Sementara itu E1 adalah keseimbangan yang akan dicapai dan sementara M berarti pengeluaran yang terpengaruh, yang artinya sebanding dengan pendapatan nasional. Oke, kembali pada gambar A. Di antara garis CDN dan C itu menunjukkan nilai impor. Pada saat garis CDN yang memutus garis Y sama dengan AE, fungsi bocoran S ditambah T ditambah dengan M harus memotong sumbu datar Y. Dan keadaan tersebut menggambarkan bahwa nilai S ditambah T ditambah M sama dengan 0. Dan nilai CDN sama dengan Y. Maka dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional adalah Y sama dengan CDN ditambah dengan S ditambah dengan T ditambah dengan M. Jadi, apabila Y sama dengan CDN, maka dengan sendirinya hal ini berarti persamaannya menjadi S ditambah dengan T ditambah dengan M sama dengan 0. Perkenalkan, nama saya Vino. Di sini kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Beban pengeluaran rumah tangga
atau perubahan komponen-komponen akibat suntikan dan bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kita dapat lihat pada gambar. Pada gambar tersebut menunjukkan efek perubahan salah satu komponen aggregate expenditure dan bocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Terlebih dahulu kita jelaskan dari grafik bagian AI1. Pada gambar AI1 menggunakan pendekatan aggregate supply, aggregate expenditure untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya, keseimbangan dicapai di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan aggregate expenditure meningkat yang tadinya AE0 menjadi AE1 dan keseimbangan pun juga berpindah yang tadinya di E0 menjadi E1. Akibat dari perubahan ini, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Kemudian kita lihat pada gambar AI2. Pada gambar tersebut menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. Pada gambar BI1, akibat kenaikan impor yaitu delta M ke atas keseimbangan Y pendapatan sama dengan aggregate expenditure. Perubahan keseimbangan menggunakan pendekatan aggregate supply aggregate expenditure ini mengakibatkan pertambahan impor dengan memindahkan dari titik AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional dari titik Y0 menjadi Y1. Gambar BI2 menunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. Mari kita lihat pada contoh soal. Pada soal, fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah C sama dengan 100 plus 0,8 YD dan investasi sebesar 100. Pengeluaran pemerintah sebanyak 250 dan pajak yang dipungut adalah 250. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 50, sedangkan ekspor berjumlah 300 dan impor berjumlah 200. Tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan. Nah, kita ketahui dulu konsumsinya yaitu tadi kita ketahui bersama variabelnya 100 0,8 YD. Kemudian T sama dengan 250. TR-nya 50 dan investasinya tadi 100, government-nya 250. Kemudian kita masukkan yang YD-nya tadi yaitu 100 plus 0,8 kurung buka Y min 250 plus 50 kurung tutup. Penyelesaiannya yaitu dengan cara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah hasil pengurangan dari ekspor dan impor. Hasil yaitu 100 plus 0,8 kurung buka Y min 250 plus 50 kurung tutup plus dari investasi tadi 100 plus 250 plus 300 dikurangi 200. Kemudian dari variabelnya tadi kita pindah ruas. Y sama dengan 390. Y hasilnya 1950. Baiklah teman-teman, dari pembahasan tadi maka kita dapat simpulkan pada bab ini perekonomian 4 sektor dan membandingkan dengan sistem perekonomian lainnya, kita peroleh 1. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional yang besar dalam sebuah negara haruslah menggunakan sistem perekonomian 4 sektor karena ada penambahan ekspor dan impor yang dapat menambah pendapatan nasional itu tak sendiri. Kemudian yang kedua, ekspor barang maupun jasa harus diperbesar atau diperbanyak dalam kapasitas ataupun nilainya sesuai dengan stabilitas sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, serta komoditas yang dapat bersaing kuat pada pasar luar negeri. Yang ketiga, Indonesia masih belum memiliki banyak komoditas ekspornya, bahkan masih sering mengimpor barang. Pada intinya, untuk dapat meningkatkan daya ekspor dari sebuah negara, negara harus produktif dengan komoditas yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar luar negeri. Kemudian yang keempat, peningkatan ekspor akan mempengaruhi pertambahan pendapatan nasional dari suatu negara itu sendiri. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om.